jengenang mae magi samboriku todo puli pangainta naki aku lo si batang acera si tongka-tongka. Pace poje talasaku simpun tena mati nina cadia sangge kurungka naku tuli ke mamamo iya mina pasabaki naku ale mo kalengku kalompo siri-siriku alabari samboriku. Sariku samboriku paci sungguh talasata tiang ki ale takara ya pasari bentanganta Simpunu simpungku tonji ranunu ranuku todong lino pamari maria ahera jiko jengenang mae magi samboriku todo puli pangainta naki aku lo si batang acera si tongka-tongka mae magi samboriku todo puli pangainta naki aku lo si batang acera si tongka-tongka mae magi samboriku todo puli pangainta naki aku lo si batang acera si tongka-tongka naki aku lo si batang acera si tongka-tongka. Kabaratna Pro 4. Demikian Kabaratna Pro 4. Padamu negeri
komentator idola, imajinasimu menyala. Tak peduli jarak dan waktu, kita bernyanyi satu lagu untuk semangat yang menyala, untuk dunia yang bersuara. RRI bersuara, Piala Dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia. RRI menyapa, satukan asa dari desa sampai kota, di udara kita bersama. Sepak bola dan cinta merdeka. Merah putih di dada kita, walau berbeda tetap bersama. Sepak bola bahasa dunia, RRI suara Indonesia. RRI bersuara, Piala Dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia. RRI bersuara, Piala Dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia. Anda masih mendengarkan Pro 4 Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Sobat Budaya menjelang siang. Salam jumpa kembali di program acara Teras UMKM. Dan untuk hari ini kami bersama Bapak Amran Nurdin Yasin ya. Beliau dari Asosiasi Laundry Indonesia DPD Sulsel sebagai ketua ya Pak ya. Ya, Assalamualaikum Pak. Iya, oke. Jadi mendengar sahabat budaya, kami menemani Anda di program Teras UMKM akan menghadirkan di ruang dengar Anda ini tentang tema kita strategi UMKM tetap untung di tengah situasi ekonomi global ya. Nah ini ternyata ya sahabat budaya, tadi sama Pak Amran ini banyak cerita-cerita juga. Silakan agak maju sedikit Pak Amran supaya ini ya kedengaran. Oke, baik. Jadi ternyata ya sahabat budaya, laundry juga punya asosiasi ya, Pak ya? Betul. Ada komunitas. Oh, organisasi komunitas, lebih ke komunitas ya. Nah, ini kita bahas tentang strategi UMKM tetap untung di tengah situasi ekonomi global ini ya. Nah, mendengar Anda mendengarkan kami melalui FM 92,5 ya. Nah, tentunya sahabat budaya. Nah, ini Pak, bagaimana kita melihat ini ketahanan UMKM ini di Sulawesi Selatan, khususnya sektor laundry dalam menghadapi fluktuasi ekonomi global saat ini. Ya. Baik Bu, untuk seluruh pendengar dari untuk laundry di Sulawesi Selatan khususnya kita bercerita tentang UMKM bahwa memang penopang ekonomi nasional bahkan itu 60% dari sektor UMKM. Di Makassar itu datanya ada 32 UMKM yang terbagi 60% untuk kuliner. Kuliner ya. Kebanyakan kuliner. Iya. Orang Makassar suka makan. Saya makan ya ya. Selebihnya itu terbagi-bagi. Salah satunya sektor laundry. Bergerak di tahun 2010-an saya memulai sektor laundry. Itu kecenderungannya masyarakat memang semakin meningkat kebutuhannya. Iya. Ya. Jadi mulai semua kalangan, bukan
kita tahu itu orang laundry hanya untuk pakaian-pakaian khusus. Iya, betul. Makanya tadi saya sempat cerita bahwa kayaknya itu saya ingatnya dulu saya punya bapak itu kalau mau laundry paling jasnya itu pun berpicis-picis. Iya, iya. Kenal kalangan menengah ke atas lah. Iya. Seperti itu ya. Iya. Kayak jasnya, itu perlakuan khusus itu yang belum. Iya. Tapi semakin besar. Semakin besar ya. Iya. Ada mahasiswa, kerja di kantoran. Iya. Itu semuanya lebih baik laundry. Lebih baik deh laundry tahu. Iya. Sekarang kan terlebih kalau untuk kondisi global yang sekarang kita lihat beberapa bulan terakhir apalagi terjadi perang. Israel itu kan berdampak sekali terhadap harga bahan baku yang melonjak, Bu. Iya. Nah, harga bahan baku melonjak seperti plastik, deterjen naik juga. Kenapa? Karena bahan bakunya naik semua. Ya, mungkin harus lewat Selat Hormuz dan lain-lain ya. Ya. Jadi itu berpengaruh sekali ke teman-teman UMKM laundry. Iya. Bagaimana harus menyesuaikan harga jual, bagaimana meningkatkan nilai tambah. Jadi kalau untuk ketahanan sih secara kebutuhan market itu masih besar sekali. Masih besar sekali. Walaupun naik harganya orang masih butuh ya. Iya. Di situ juga harus dilihat strategi bahwa untuk menaikkan harga itu harus ada nilai tambah tentunya dari kita penggiat UMKM laundry ya. Tidak serta-merta menaikkan harga jual. Nah, itu kan sensitif harga. Laundry itu termasuk bisnis atau jasa yang pelanggannya sensitif harga. Naik 1.000 saja itu kan kenapa naik lagi? Kenapa naik lagi? Tidak tahu bahwa plastik itu naiknya hampir 100%. Dan itu laundry butuh plastik yang banyak ya Pak ya? Iya betul Bu, karena untuk membungkus semua pakai plastik. Iya, dan itu lebih higienis lagi terlihatnya ya. Iya, jadi secara visual dan kebersihan, pakaian kalau sudah di laundry, dilipat, disetrika, ya itu diberikan kan antibakteri. Setelah diberikan antibakteri itu dibungkus supaya sampai ke pelanggan lebih steril. Jadi ini sempat dibahas juga di asosiasi laundry ini tentang kenaikan harga, bagaimana solusinya gitu Pak? Jadi sejak kenaikan harga bahan baku, mulai dari pusat itu Dewan Pimpinan Pusat melakukan rapat dengan 22 DPD yang ada di seluruh Indonesia dan menerbitkan himbauan untuk penyesuaian harga dengan membuat nilai-nilai tambah. Ya, jadi kan di asosiasi kita itu lebih ke edukasi, Ibu. Bagaimana kita bisa membuat layanan yang adaptif. Ya, tanpa harus mencekam ya harganya, tidak mengagetkan. Tidak mengagetkan. Ya, jadi penyesuaian harga. Ya, kenapa? Karena edukasi itu juga penting untuk membuat laundry itu bertahan. Ya, karena bukan cuma mengejar omset. Kita edukasinya bagaimana mempertahankan margin. Jadi teman-teman penggiat atau member kita di asosiasi laundry itu diedukasi untuk paham bagaimana menghitung struktur biaya. Ya, supaya bisa menentukan margin, otomatis minimal untuk menentukan harga pokok produksi. Teman-teman itu harus paham bahwa untuk mencuci 1 kilo, mencuci 3 kilo, mencuci 5 kilo, biayanya sekian, supaya tidak menentukan harga yang salah. Jadi harus dihitung baik-baik ya Pak ya. Jadi makanya biasanya ada laundry itu dia kasih promo, misalnya 5 kilo promo cuman 100.000, bisa sampai 5 kilo begitu. Dia buat promo gitu Pak ya. Ya, jadi untuk melakukan strategi itu Bu tadi harus bisa menentukan harga jual yang pas. Salah satunya adalah memasukkan tadi biaya promo. Jangan sampai harganya yang sudah murah memang promo lagi. Karena melihat kompetitornya ramai, ya kita bikin promo, akhirnya bahkan modalnya tergerus. Kecuali kalau memang laundry yang baru buka yang biasa kami dampingi, itu memang kita anggarkan untuk modal awal, promosi awal. Itu nggak apa-apa, tapi berbatas waktu. Ya, untuk mendatangkan dulu pelanggan baru. Untuk mengenal ya Pak. Benar. Lebih mengenal. Nah terus ini Pak Amran sendiri bergelut di dunia laundry dari tahun berapa Pak? Saya dari tahun 2010 Ibu, jadi praktis kurang lebih 16 tahun sudah menjalankan bisnis laundry atau tepatnya di UMKM. Bisnis laundry. Di Makassar. Tapi memang bagaimana perkembangannya sekarang Pak?
Perkembangannya semakin ke sini bukan cuma laundry jadinya yang kita, bukan cuma pakaian yang laundry. Oke. Ya, berkembang ke layanan jasa yang lain seperti sepatu, Ya, itu tas, ada sepatu. helm, Iya, iya, ya iya. kan, sofa, spring bed, karpet. Karpet. Ya, itu macam-macam sekarang yang semuanya yang butuh dibersihkan kita bisa layani. Bisa layani. Ya, jadi secara kebutuhan market tidak habis. Cuman harus hati-hati karena bukan marketnya yang tidak ada, tapi cara membelinya orang yang berubah. Dan itu yang harus disesuaikan. Ya, ya, ya. Cara membelinya. Iya kan biasa juga ada kayak seperti ini. Kotornya mini karpet. Dulu kan zaman dulu ini kita juga dong anak-anak disuruh kok yang gosok ada yang siram, ini sekarang tidak ada, lebih praktis bisa ada alat ya Pak ya. Betul. Bahkan mungkin bisa datang langsung pihak laundrynya ke rumah untuk cuci langsung atau ke kantor-kantor gimana Pak? Iya, itu Bu, itu tadi kembali lagi kita harus punya strategi ya. Oke. Jadi semacam laundry pakaian itu kan harus dibawa ke outlet dan lain-lain. Iya. Kalau karpet spa spring bed itu kita datang ke rumah pelanggan, Iya. ke kafe, ke kantor, Iya. ya untuk lebih memudahkan. Nah, secara biaya juga tentu pasti lebih rendah. Iya. Ya Lebih kan? rendah. Lebih rendah Iya. sehingga harga yang kita berikan ke pelanggan juga lebih kompetitif. Marginnya juga semakin bagus karena margin ini yang kita gunakan untuk biaya operasional. Iya, biasanya kan orang bilang, murahnya gitu orang laundry 1 kilo 5.000 rupiah. Padahal ini baju banyak sekali nih. Ini sebagai pengusaha UMKM laundry ini gimana itu Pak? Apa memang bisa dapat juga begitu ya? Banyaknya nih 10 kilo nah cuma 50.000. Iya ya, lihat tuh banyaknya ini ada beberapa lembar yang harus diselesaikan satu-satu. Iya, itulah. Iya, jadi kembali lagi tadi ke menghitung biaya. Termasuk juga misalnya begini Bu, mencuci itu biayanya sebenarnya bukan per kilo. Oke. Nah, itu harus kita perhitungkan baik-baik karena kapasitas mesinnya yang kita hitung. Iya. Jadi mencuci 1 kilo dengan 5 kilo sebenarnya sama biayanya. Sama biayanya. Nah, Oke. makanya kalau Ibu pernah laundry, teman-teman pro 4 ya, Iya. dari yang biasa laundry, biasanya di laundry itu kan kelihatan minimal 3 kilo. Ya itu untuk menutupi fixed cost penggunaan mesin cuci. Oke. Ya. Ya karena mencuci 1 dengan 3 itu sama. Sama ya. Jadi minimal 3 kilo. Betul. Oke. Ya. Nah, kemudian ini Pak, apakah ada pergeseran gaya hidup ini pelanggan laundry di tengah situasi ekonomi yang sedang tidak menentu? Ya. Kalau pergeseran gaya hidup itu yang tadi saya katakan Bu, kebutuhan laundry itu sebenarnya tidak berubah. Orang tetap akan butuh. Orang pasti butuh. Ya karena Iya. teman-teman yang sibuk, adik-adik yang kuliah juga sibuk belajar, Iya. itu menghargai waktunya untuk aktivitas masing-masing. Misalnya mencari duit lebih baik daripada mencuci. Iya. Ya itu gaya hidup, ya. Gaya hidup. Termasuk misalnya sepatu. Iya. Dulu kan sepatu orang mungkin punya 1 pasang Iya. sampai hancur dipakai. Iya, Sekarang biasa. tidak. Sekarang tidak, mau lari beda sepatunya, Iya. mau ke kampus beda sepatunya, Beda sepatunya. mau kerja beda sepatunya. Jalan-jalan juga Iya, beda. iya, mungkin seperti itu juga kalau ibu-ibu mungkin tasnya yang warna hijau menyesuaikan dengan warna hijab. Itu kan butuh semua treatment. Jadi gaya hidup ini semakin membutuhkan jasa laundry ke depannya. Iya. Tinggal kita bagaimana adaptif dengan kebutuhan dan kondisi global. Kondisi global. Artinya kalau ada orang yang pemula atau pihak yang ingin mulai usaha, ya cobalah dilirik-lirik bisnis laundry. Iya. Tentu kalau untuk sharing pasti kita akan sharing bahwa berbisnis itu mau UMKM atau bukan itu kan kita mencari margin. Kita mencari untung. Ya, waktu kita ini ditukar dengan untung berapa sebenarnya? Iya. Kalau laundry, ya mungkin kita bisa presentasikan bahwa keuntungan bisnis laundry menarik. Iya. Keuntungannya bisa di atas 30% dari total omset misalnya. Iya, Gitu. oke. Tapi ya memang harus ini ya. Ada orang khusus juga yang dipekerjakan untuk laundry karena masih ada yang setrika, ada yang melipat ya. Oh iya, Bu. Iya, itu Iya. gimana itu, Pak? Ya, jadi ini terkait SDM pasti kan. Ya, hampir semua orang pernah mencuci. Oh iya.
Iya. Oke, jadi tidak perlu jika keahlian, Dik. Pernah aja melipat, Oh iya iya. pernah aja menyetrika. Iya, jadi pada dasarnya kita semua bisa. Nah, tinggal menyesuaikan sistem yang dibangun di masing-masing usaha misalnya. Karena kan kapasitasnya yang banyak. Iya. Nah, ini untuk menghindari pakaian tertukar, Ya, itu dia. menghindari pakaian kena luntur, menghindari kerusakan-kerusakan lain seperti bahan yang tipis. Oh, ternyata tidak bisa masuk mesin pengering. Itu kita training. Ada trainingnya juga. Jadi di laundry itu kita membutuhkan tenaga kerja standarnya ya. Non basic pun kita terima. Ya. Nanti sampai di outlet baru kita training sesuai dengan SOP dan sistem yang kita bangun. Seperti itu. Ya, jadi ayo. Jadi karyawan laundry itu menarik juga ya. Artinya bisa mempekerjakan orang dengan di laundry ya dengan bahkan ada yang bisa sampai gaji UMR itu di laundry. Iya, mungkin karena sudah banyak pelanggannya ya, Pak ya. Iya, betul. Iya, itu dia. Oke, Pak Amran, sebentar kita lanjut lagi. Kita dengarkan dulu satu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik. Aku. Oke, silakan. Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai. Ya, Anda benar. Yuk kita hemat listrik. Anda masih mendengarkan Pro 4 Makassar. Baik sahabat budaya, Anda masih mendengarkan kami di program Teras UMKM dan kita lanjut lagi nih Pak Amran ya. Tadi sudah bahas tentang marginnya laundry ya, bisnis laundry UMKM. Nah kemudian ini kita ke bagaimana cara cerdas ini mengelola operational cost-nya, itu listriknya, airnya, sabunnya, agar tetap hemat ini. Tapi hasil cucian tetap premium. Karena kalau dilihat juga mesin-mesin laundry ini deh besar tong ini listriknya ya. Iya Bu. Gimana itu Pak? Ya, jadi untuk mengelola biaya produksi ya, ya pasti kita mencari yang pertama bahan produksi yang kualitasnya bagus. Itu pasti itu. Karena deterjen atau apapun namanya yang kita pakai untuk chemical ya. Itu berpengaruh sekali dengan hasil. Ya, jadi strateginya yaitu pilih yang paling bagus. Oke. Yang kedua harga. Tapi secara keseluruhan untuk HPP di bisnis laundry itu rendah. Ya, jadi kita rasakan dampaknya sekarang atas kenaikan. Ya, dengan standar harga yang 9.000 misalnya per kilo untuk pelayanan cuci setrika, itu masih menutupi biaya untuk deterjen, parfum, plastik, termasuk listrik. Iya, jadi tidak perlu dinaikkan harganya. Iya betul. Betul. Tapi masih ada juga teman-teman laundry yang menjual di bawah harga standar itu. Makanya yang paling kunci adalah tadi harus bisa menghitung. Menghitungnya. Iya. Ya, kalau pengalaman saya itu di harga 9.000 sekarang. Iya. 9.000 itu standar untuk layanan reguler. Oke. Itu sudah menutupi untuk biaya produksi. Nah, ada juga teman-teman yang memproduksi sendiri deterjennya. Bisa juga bisa ya. Bisa juga seperti itu. Ya, beli bahan bakunya, itu kan bisa dipelajari ya. Beli bahan bakunya, diracik sendiri,
dicampur sendiri, kemudian bisa dipakai, itu pasti lebih hemat juga. Nah, itu inovasi terbaru lagi ya. Benar. Kalau misalnya supaya lebih hemat lagi, jadi Iya. buat deterjen sendiri. Iya. Oke, kalau itu apa yang pengharumnya sama yang pengharum baju itu kalau disetrika apalagi namanya, yang disemprot apa, itu bisa juga buat sendiri. Bisa semua dibuat sendiri. Oke. Bisa dibuat sendiri. Iya. Iya, luar biasa inovasi laundry sekarang, makanya wanginya itu berbeda dengan yang kita beli kalau kita beli sabun di supermarket ya. Beda. Pasti beda. Iya, beda. Jadi laundry itu memang menggunakan parfum. Setelah disetrika. Iya. Setelah disetrika baru dipakein parfum. Dipakai parfum ya. Iya. Oke. Nah, kemudian di tengah daya beli yang ketat ini, apakah layanan laundry satuan ini lebih menguntungkan ini dibanding dengan laundry kilauan atau justru sebaliknya? Oh iya. Jadi kita dalam hal pricing ya, di saya sendiri itu pengalaman. Jadi ada produk yang fungsinya untuk sebagai magnet. Oke. Ya, mungkin marginnya tidak terlalu tinggi, tapi banyak orang yang membutuhkan. Contohnya laundry kiloan. Ya, dengan standar harga 9.000 itu marginnya cukup lah, menarik, masih menarik. Nah, itu yang pertama. Jadi saya buat produk yang memang menjadi magnet, banyak yang membutuhkan. Banyak yang membutuhkan. Iya. Produk yang kedua, ini produk yang marginnya bagus. Iya. Salah satunya tadi laundry satuan. Oke. Laundry satuan seperti sepatu, tas, helm, karpet, ya, terus seragam. Iya. Itu semua laundry per pieces itu marginnya lebih bagus. Tapi treatmentnya juga beda. Oke. Karena penanganannya beda, makanya harga jasanya lebih tinggi. Jasanya lebih tinggi deh. Ya, kalau kiloan itu Bu tidak menggaransi kalau ada kerusakan dan lain-lain, seperti luntur kalau dicampur. Tapi kalau satuan wajib garansi. Wajib garansi. Karena harga jasanya juga hitung satuan, prosesnya juga harus satu per satu. Ya, mulai dari proses cuci sampai proses packingnya itu harus satu per satu. Otomatis marginnya pasti lebih tinggi. Lebih tinggi ya, agak mahal tapi karena ada kualitas juga ya Pak ya. Kualitasnya lebih baik dibanding laundry kiloan. Oke. Karena penanganannya juga satu. Iya, tapi kalau keuntungannya toh yang mana Pak, yang hampir sama di keuntungannya lebih menarik laundry per pieces. Laundry per pieces ya. Betul. Oke. Tapi biasanya satu outlet, satu brand laundry itu biasanya menyediakan semuanya di dalam. Bisa satuan, bisa juga. Bisa ada pilihan kiloan, bisa ada pilihan satuan. Jadi ada tingkatan produk. Kalaupun memang ini misalnya ini barang yang harusnya di laundry satuan, tapi biasanya pihaknya orangnya pelanggannya jangan dikasih masuk di kiloan juga. Itu resikonya ambil ditanggung sendiri. Garansi itu yang tidak ada kalau tidak untuk ada di laundry kiloan. Jadi ditanggung sama pelanggan. Itu dijelaskan pada saat pelanggan bawa cucian. Nah, itu dia. Nah, kemudian bagaimana strategi mengelola karyawan ini agar tetap produktif, namun beban gaji tidak harus mencekik ini di kas operasional ya. Iya, jadi pengalaman selama 16 tahun menjalankan bisnis laundry memang tantangan terbesar adalah di karyawan. Oke, itu dia. Tinggi turnovernya. Iya, keluar masuknya tinggi. Nah, bergerak sekarang dari dulu kita menerapkan fixed cost, gaji tetap. Jadi karyawan digaji tetap per bulan. Mau ada cucian yang masuk atau tidak ada, tetap segitu digaji gajinya. sebulan. Iya, biasanya kalau karyawan digaji tetap, kalau sedikit cucian dia bersyukur. Kalau banyak cucian, biasa mengeluh. Iya, akhirnya pakaian-pakaian numpuk. Bergeser ke sini kita ubah. Ada dua, yang pertama fixed cost dan menjadi variable cost. Ada gaji yang untuk gaji hariannya supaya ada pegangannya, ada amannya gitu, ada gaji pokoknya. Terus kita tambahkan dengan komisi per tahapan, sesuai dengan pekerjaan yang dikerjakan. Jadi semua tahapan itu kita ada nilainya, mencuci berapa, mengeringkan, melipat, menyetrika, dan di bagian-bagian tertentu yang berat pasti menyetrikanya. Nah, di situ komisinya yang paling tinggi. Ya, jadi karyawan juga jadi termotivasi. Jadi termotivasinya yang pertama memperbaiki kualitas pekerjaannya. Supaya pelanggannya banyak, karena semakin banyak pelanggan, semakin banyak orderan, semakin banyak juga yang bisa dikerjakan. Akhirnya banyak juga gajinya. Itu. Yang kedua, dari lingkungan juga kita siapkan yang
yang lebih baik. Ya, tempatnya lebih bersih, fasilitas lebih lengkap, mesin-mesin dilengkapi dan lain-lain. Iya. Yang ketiga, biasanya kita siapkan tempat tinggal gratis. Ini kalau Iya. sudah besar ya laundry yang ya, karena cucian itu kan biasa malam masih ada masuk ya. Iya, Oke. jadi teman-teman biasa dari daerah yang bekerja ke Makassar Iya. itu butuh kepastian. Di mana Kak tinggal? Iya. Oh, itu harus difasilitasi. Biasanya juga kalau di laundry kan ada ruko nih yang kita pakai. Iya. Yang dipakai itu yang di lantai 1, Ji. Di atas kan tidak. Di atas tidak, jadi dipakai untuk jadi tempat tinggalnya karyawan. Iya. Jadi kita gratiskan tempat tinggal, listrik, air, wifi itu gratis. Jadi Gratis. fasilitas Oke. karyawan. Nah, kalau untuk memulai usaha laundry ini kira-kira tips apa ini yang awal sebaiknya dilakukan ini untuk pemula ya? Iya. Untuk pemula di zaman sekarang tidak sesulit dengan pemula di 15 tahun yang lalu. Karena banyak tempat belajar. Oke. Ya, tips yang pertama adalah belajar. Belajar kemana? Banyak komunitas, Iya. ada asosiasi laundry. Oke. Ya, itu bisa kita sharing. Kemudian ada juga penyedia-penyedia menjadi konsultan misalnya. Penyedia paket usaha laundry. Iya. Itu bisa kita sharing. Bahkan dari perencanaan kita diskusikan, survei tempatnya kita bantu. Ya, seperti itu. Sampai perencanaannya seperti apa yang cocok di lokasi ini. Misalnya. Nah, setelah perencanaan kita tentukan, oh marketnya seperti ini. Kira-kira berapa kapasitas produksinya di sini? Itu kita bantu dengan pengalaman. Oke. Dari kapasitas produksi dan market yang ada, itu kita menentukan berapa besaran modal yang dibutuhkan untuk bisa bersaing di lokasi itu. Saya sedikit sharing pengalaman. Di 5 tahun yang lalu, saya membuka outlet baru di satu pemukiman yang di radius 100 meter itu sudah ada 4 laundry. Oke. Nah, saya menjadi yang kelima. Yang kelima. Ya, berjalan 1 tahun, sisa 2 yang bertahan sampai hari ini, 3-nya mati. Iya. Termasuk Punyata masih bertahan. Masih bertahan sampai hari ini. Oh. Ya, jadi kita meriset dulu bahwa marketnya ada, kompetitornya ada, kemudian rasio modal yang kita butuhkan untuk menang bersaing di tempat itu berapa. Oke, ya. Ya. Akhirnya yang tadinya jadi 5 orang, di situ 5 usaha laundry, sisa 2 yang bertahan. Sisa 2 yang bertahan. Itu karena kita namanya bisnis ya, yang namanya persaingan. Tentu kita harus melihat, apalagi ini yang baru mau mulai di zaman sekarang. Seperti saya bilang tadi, tidak susah untuk memulai. Banyak tempat untuk belajar. Kan biasa bilang orang, bukan mungkin usaha laundry ada banyak nih orang laundry ini. Tapi kan itu tidak menutup kemungkinan ya kita bisa sukses ya dari hasil laundry itu. Nah, sementara ada juga beberapa yang saya lihat dia buka bisnis laundry ya kayaknya rumahan begitu ya, tanpa ada edukasi, tanpa apa ya, dia sendiri yang membuka usaha laundrynya, tapi lengkap dia punya peralatan. Cuman apa ya, tidak mesti ada tokonya, gerainya. Dia laundry rumahan, ada bahkan yang seperti itu, Pak ya. Ada, Bu. Jadi ini laundry menyasar semua kalangan, saya bilang tadi. Ya, perumahan, kos-kosan, kampus dan lain-lain. Itu semua kita bisa layani. Nah, kembali lagi ke kapasitas produksinya. Kapasitas produksi menentukan berapa omset yang bisa kita dapat. Dari omset yang kita dapat, kalau struktur biayanya benar, bisa menentukan berapa untung yang bisa kita dapatkan. Jadi kalau rumah misalnya, kita singgung rumah, ada garasi yang nganggur. Ya, ada juga istri atau ibu yang tinggal di rumah. Itu biasa. Untuk membantu perekonomian keluarga, biasanya dia buka begitu, satu pasang mesin untuk melayani tetangga-tetangga saja. Untuk laundry. Ya, kalau berjalan waktu menguntungkan, biasanya akan menyediakan layanan antar jemput. Supaya bisa keluar. Ya, jadi bisa radiusnya laundry itu memang bisnis area. Jadi kalau kita di satu kompleks mau melayani tetangga-tetangga saja, itu bisa dengan laundry rumahan. Jadi banyak beban yang tidak ada, misalnya sewa tempat. Kan pakai garasi. Karyawan pakai istri. Misalnya, atau siapa yang turun ada di langsung rumah. yang ada di rumah ya. Itu bisa membantu perekonomian keluarga. Jadi padahal kalau dilihat gini Pak kalau misalnya kita nih orang-orang apa,
5.000 ji per kilo. Itu kan menganggap cuman 10.000 per kilo. Tapi kalau kita dilihat Ki, susah sana itu nak kerja, ada banyak trik gimana itu dia bisa menghasilkan omset itu. Pasti ada pemikiran seperti itu ya Pak ya. Iya itu Bu, makanya kelasnya kalau kelasnya rumahan biasanya yang penting dapat omset, ada kegiatan. Iya. Itu dicari kegiatannya. Tapi kalau ada nih bebannya sewa tempat, gaji karyawan dan lain-lain, itu harus dihitung baik-baik. Oke. Iya, jangan sampai habis rusak mesin tidak bisa diperbaiki. Nah, itu dia. Iya, tapi kalau kelasnya rumahan untuk mengisi waktu dan lain-lain tetap bisa menguntungkan daripada tidak ada kerja. Iya. Tapi kalau dari harga bahkan itu Bu, ada kan yang memasang Rp3.000. Iya. Ekspres. Nah, karena ini bisnis jasa, itu masih bisa masuk akal. Menyesuaikan dengan layanan yang kita dapatkan. Saya pernah menyediakan layanan harga 2.000 per kilo. Itu masih berapa tahun yang lalu ya Pak ya? Kurang lebih 6 atau 7 tahun yang lalu. Iya. Tagline-nya di depan 2.000 per kilo, 90 menit selesai. Tapi struktur biaya itu kita hitung baik-baik. Iya. Iya. Kemarin ada UMKM juga, dia usaha laundry coin. Ya, benar. Itu lokasinya di Macini, kalau nggak salah itu Ibu, dari IWAPI juga ya. Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, dia buka bisnis laundry coin. Ya, itu perkembangannya seperti apa di sekarang ini? Iya, laundry coin itu hadir untuk mensiasati biaya operasional yang tinggi, terutama di kesulitan karyawan. Laundry coin itu pelanggan sendiri yang mencuci. Ya, menunggu kurang lebih 90 menit, pulang nanti dilipat atau disetrika di rumah. Layanannya murah dan cepat. Biasanya itu menyasar untuk kalangan mahasiswa yang bisa fleksibel waktunya. Kapan saja bisa. Kapan saja. Bahkan ada laundry sekarang Bu yang 24 jam. Oh, iya. Baru saya tahu juga itu. Iya ada, tapi masih berkembang sih, masih berkembang di daerah kota-kota besar. Makassar mungkin belum sesuai, belum terlalu ya. Di area tertentu saja. Iya, karena tapi mungkin konsepnya sudah ada. Sudah ada ya. Laundry 24 jam self service. Berarti pembayarannya juga itu pakai kris, bukan koin lagi. Koin, wah. Ya, itu satu peluang yang menarik untuk mencegah fraud. Ya, mencegah kebocoran keuangan di bisnis laundry karena semuanya serba digital. Serba digital ya. Mesinnya di scan, baru bisa jalan. Jadi semua transaksi langsung masuk ke rekening owner. Berarti tidak perlu terlalu banyak karyawan kalau yang kayak seperti itu ya Pak ya? Iya, biasanya mungkin bahkan butuh security saja untuk mengamankan. Pengamanan di. Iya, karena kan 24 jam. Makassar belum ada ya seperti itu? Iya, Makassar ya. Ya, kita melihat ini potensinya ke depan. Jadi asosiasi terus selalu mengedukasi, tapi teknologinya sudah kita punya. Sudah punya lumayan besar juga mungkin ya modalnya Pak. Iya, dia di modal awalnya yang besar karena mesin dengan ini yang harus menyesuaikan. Iya. Jadi teknologinya cepat Bu. Berkembang ya ini bisnis laundry, pantasan apa laundry di mana-mana. Berapa meter ada? Hampir semua lorong ada. Semua lorong ada. Tapi di tempatku itu agak terlalu jauh Ki. Sana kalau di area aku belum ada. Itu bisa ditaruh titik di situ ya. Iya, di mana ada orang berpakaian harusnya di situ bisa ada laundry. Iya, harusnya ada laundry. Oke, Pak Amran, kita putar satu lagu dulu baru kita masuk di sesi ketiga ya. Iya.
pada selama. Pada selama. Mapa dendang maka capi makilong kelong makilong andi dai tomar lau dibuang baraja atau pada selama. Allah ridendang, Allah ridendang, Allah ridendang. Pernah nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi?
Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian. Pro 4 Makassar. Suara budaya Sulawesi Selatan. Baik, sahabat budaya, Anda masih bersama kami di program Teras UMKM ini. Nah, Pak Amran ini, kapan waktu yang tepat bagi UMKM untuk menaikkan harga? Nah, kemudian bagaimana cara mengkomunikasikannya kepada pelanggan agar mereka tidak kabur ke kompetitor lain? Oh iya. Iya. Pelanggan laundry itu memang termasuk pelanggan yang sensitif sekali dengan harga. Iya. Naik Rp500, naik Rp1.000 Iya, itu sensitif Ki. resisten Ki. Iya. Langsung, kenapa bisa begini? Pindah mah deh. Nah, jadi itu trik juga. Memang salah satunya ada timing. Waktu. Ada waktu ya. Iya. Waktu peak seasonnya laundry itu di musim hujan pasti. Musim hujan. Bersambung ke bulan puasa. Oh iya, ke bulan puasa orang biasa mager gitu. Mager Ki. Betul. Karena saya selama bulan puasa malah laundry terus kan juga. Iya, dan memang kebutuhan di saat itu tinggi. Iya. Bukan cuma pakaian, karpet masjid. Iya. Nah, itu semuanya butuh itu. Oke. Iya, 2 pekan sebelum bulan puasa biasanya sudah aktif mereka pengurus masjid. Mm-hmm. Nah, di momen-momen itu kalau memang diperlukan kenaikan harga, kalau diperlukan ya. Itu bisa jadi timing yang tepat. Iya, pada saat musim hujan dan bulan puasa. Bulan puasa, iya. Nah, kemudian kalau peran media sosial ini dalam aplikasi kasir dan membantu efisiensi UMKM laundry ini, peran media sosial, apakah besar juga ini perannya? Sekarang kalau bisnis tidak hadir di media sosial itu pasti akan ketinggalan. Ya, termasuk laundry. Yang pertama untuk tadi aplikasi untuk berbasis manajemen dan POS kasir itu kita pakai aplikasi. Nota-nota transaksi itu dikirim ke WA-nya pelanggan. Karena itu lebih terjaga dibanding kertas yang di print. Iya. Kemudian harganya juga lebih murah dibanding nota yang dicetak. Iya, tidak hilang Tommy, lebih murah Tommy. Nah, itu SOP salah satunya adalah kalau pengambilan laundry itu harus lihatkan nota itu. Karena itu nomor serinya tidak ada yang sama. Nah, itu kan untuk menghindari modus-modus. Banyak juga Bu modus begitu. Orang mengaku-mengaku dia baca namanya. Punyaku itu. Nambil. Pas datang yang punya bukan hilang orang. Ya, jadi itu penting sekali teknologi untuk salah satunya mengamankan. Yang kedua terkait media sosial, pasti sangat dibutuhkan untuk promosi. Promosi. Orang kan sekarang lihat handphone atau ada tower laundry di sebelah sana gitu. Iya, optimasi di Maps, optimasi di TikTok, Instagram, Facebook. Saya dulu memulainya itu saya ingat di tahun 2016, saya ikut kelasnya untuk optimasi di Facebook waktu itu. Iya. Karena itu tadi bisnis yang tidak ada di media sosial pasti tidak akan bisa bersaing. Nah, kemudian ini dari program nyata dari Asosiasi Laundry ini DPD Sulsel, seperti apa ini untuk membantu anggotanya tetap survive ini dan naik kelas? Kalau untuk organisasi Bu, kita basisnya sebenarnya adalah edukasi. Edukasi. Misalnya begini, karena semua harga bahan baku naik, untuk meyakinkan owner laundry menaikkan harga itu juga butuh edukasi. Karena mereka takut kehilangan pelanggan. Hilang ke pelanggannya toh. Hilang pelangganku. Ya, itu butuh edukasi, Bu. Ya, jadi misalnya seperti timing tadi dimanfaatkan, kemudian marginnya berapa kalau kita tidak naikkan. Ya, jadi peran-peran kemudian misalnya curhat pun itu kan di grup. Iya, bagaimana cara menghilangkan noda luntur dan lain-lain. Dikenakin pakaianku, bagaimana caranya?
itu kalau tidak ada yang sharing itu pusing sendiri. Iya. Bahkan bisa mengganti sampai jutaan rupiah. Iya. Kalau tidak tahu cara penanganan komplain. Ya, jadi di diskusi forum itu Iya. online itu bisa kita saling menyemangati. Oke. Saling untuk berbagi informasi, kasih begini. Iya. Mau terkait karyawan, Iya. terkait promosi, Iya. harga bahan baku di mana ada murah dan lain-lain, itu semua kita sharing. Iya, termasuk inovasi-inovasi yang kedepannya mungkin, kayaknya tidak lama ini laundry coin, laundry service akan booming deh. Booming, ya. Bagaimana persiapan kita? Iya. Ya, sebelum kompetitor luar masuk, Iya. ya bagaimana persiapan kita di lokal di Makassar ini untuk bisa tetap bertahan. Oke. Iya. Jadi harus terus belajar ya. Pasti. Iya. Nah kemudian ini salah satu permodalan yang bikin galau juga ini para owner laundry. Misalnya kalau banyak UMKM ini takut berutang ya. Apalagi di tengah ekonomi global yang tidak stabil. Sarannya Pak Amran sendiri untuk kelola modal ini atau akses ke perbankan atau investor seperti apa ini bagusnya? Iya. Ya, kalau untuk memulai ya, untuk bisnis yang baru mulai, sebaiknya kalau memang modalnya siap pakai tabungan sendiri. Berarti ada tabungan dingin-dingin tak ini? Iya, tabungan dingin. Kalau baru mau dimulai. Iya. Kalau bisnisnya sudah berjalan, ya itu untuk scale up. Biasanya memang kita butuh percepatan. Kalau menunggu keuntungan dari bisnis laundry yang kita jalankan, meskipun untung butuh waktu untuk mengumpulkan. Biasanya baru kita terpikirkan untuk mencari permodalan. Ya bisa ke akses bank. Bank dengan perhitungan suku bunga berapa, dengan margin berapa. Suku bunga itu, biaya angsuran itu harus bisa diperhitungkan masuk ke fixed cost, ke biaya tetap. Bahwa saya punya angsuran. Bukan semua uang yang ada di laci itu milik saya. Bahwa ada angsuran yang harus selesaikan. Biasanya si bank, apalagi kalau ada fasilitas KUR biasanya, lebih murah ya. Iya, lebih murah. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, bisa juga bekerja sama dengan investor dan itu kita jalankan. Tapi syaratnya bisnisnya harus sudah bisa berjalan. Sudah ada portofolio yang bisa kita perlihatkan bahwa bisnis ini untung. Ya, kita bisa menawarkan kerjasama kemitraan, urun dana, satu outlet dengan 500 juta misalnya. Kita bagi-bagi per lembar saham ke teman-teman yang berminat dan melihat peluang itu. Sistemnya bagi hasil. Okay. Ya, dan itu kita jalankan sejak tahun 2019. Itu juga bisa bergabung seperti itu juga bisa, Pak Bu. ya. Bisa. Jadi full manajemen by kita. Ibu sebagai investor, masyarakat yang punya duit, tidak punya waktu, atau tidak punya keahlian untuk berbisnis, tapi ada uangnya. Kita kelolakan. Oke, itu juga bisa bergabung ya. Iya. Nah kemudian kalau peluang 1 tahun 2 tahun ke depan ini bisnis laundry menurut Bapak seperti apa ini? Kalau kebutuhan market semakin dibutuhkan pasti. Semakin dibutuhkan, melihat tadi gaya hidup tuh. Iya, betul. Ini dari kaki ke kepala ini banyak sekali ini yang harus dibersihkan ini. Iya. Dan itu berganti-ganti tiap hari kan. Itu kan jadi masalah. Jadi tidak akan berkurang marketnya, bahkan cenderung bertumbuh. Ya, lebih ke kompetisi sih Bu. Kompetisi yang ya harus lebih kreatif pastinya. Kayaknya nanti lebih banyak yang buka bisnis laundry lagi ke depannya ini ya. Iya, karena kan bisnis itu bisa gampang dipelajari sebenarnya. Dipelajari, dan yang kedua keuntungannya menarik. Nah, lebih ke kreativitas nanti melihat peluang dan kompetisi. Ya, bagaimana supaya kita bisa tetap menyiapkan layanan yang menjadi solusi. Ya, sesuai dengan kebutuhan market. Nah ini Pak terakhir nih ya, sebelum ini cara pelaku usaha laundry yang di Sulsel gimana caranya untuk bergabung di asosiasi laundry, khususnya Pak Amran ini bergabungnya? Jadi di asosiasi laundry itu ada beberapa bidang, ya, ada khusus untuk menangani bidang keanggotaan dan database. Nah, itu tinggal bisa online Bu, ada websitenya juga. Bisa daftar lewat online, semuanya bisa di situ, akses, bayar. Kalau nggak salah untuk registrasi seumur hidup
250.000 kalau nggak salah. Registrasi seumur hidup ya. Iya. Karena di situ sudah banyak ilmu yang didapat yang sudah bergabung ya di Iya, sana. tapi syaratnya harus punya laundry dulu. Oh, jangan gitu langsung bergabung kalau belum. Iya. Yang ingin bertumbuh bersama ya, berkembang bersama. Jadi mesti mengikuti asosiasi ini ya. Iya. Oke, nah pesan satu kata ini atau ada pesan untuk para UMKM laundry khususnya tetap untung dan tangguh secara mental ini. Iya. Jadi sebagai penopang ekonomi nasional tentunya kita harus bisa menyesuaikan keadaan ya. Jadi UMKM itu tidak harus jadi yang paling besar, tidak harus menjadi yang paling banyak modalnya. Jadi untuk bertahan UMKM itu harus selalu adaptif dan kuncinya adalah di strategi. Oke, baik. Oke, Pak Amran, terima kasih banyak kebersamaannya ini di Teras UMKM. Aduh, ilmunya dapat dan mudah-mudahan ini pendengar dimanapun berada ini bisa dapat manfaat juga ya untuk dari Pak Amran sendiri sudah mengedukasi bagaimana tentang bisnis laundry ke depannya. Terima kasih kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ada wifi gratis tuh. Emang iya? Namanya apa? Manusia Baik. Oh, oke deh. Mau download film ah. Kalau aku mau transaksi dulu. Transaksi? Pakai wifi ini? Jangan Rara, bahaya tahu. Kok bahaya? Orang transaksi doang kok. Transaksinya juga nggak besar. Astaga Ra, aku udah ingetin ya.